Salam Bapak Ibu. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh keluarga dan tamu undangan kami dalam menghadiri acara wisuda kelima STT Injil Bakti Caraka pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021. Shalom, welcome to the IBC family and our honored guests. Welcome to the 5th graduation of IBC Bible College today, June the 14th, 2021. Wisuda merupakan momen yang telah dinantikan oleh seseorang setelah perjuangan panjang menjalani studinya sebagai mahasiswa. A graduation is a moment that has been expected by all the students because she or he has reached the end of their long struggle in study. Pasti kita seluruh keluarga dan teman-teman dapat merasakan kebahagiaan atas pencapaian saudara-saudara kita yang wisuda pada hari ini. I am sure that all their parents, siblings, relatives, and friends are also happy with their achievement today. Oleh karena itu, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah dan kebaikannya kita bisa berkumpul di tempat ini. Therefore, let us give all of our praise, thanks, and glory to the Lord for His kindness and grace to us. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Let us rise together. Inilah para wisudawan, wisudawati STT Injil Bakti Caraka. Please welcome all the graduate students today.
setelah gelap, bersinar surya terang. Kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap. Obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Sukacita yang penuh di balik tangis dan derang, senantiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap, bersinar surya terang. Hadirin tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars STT Injil Bakti Caraka. Sekolah Tinggi Injil Bakti Caraka, tetap setia kepada esensi Injil. Utusan yang berbakti kepada Injil, itulah Injil Bakti Caraka. Pusat pelatihan para pelayan Tuhan yang siap melayani sepenuh waktu, menciptakan keahlian dan keterampilan untuk memuliakan nama Tuhan. Injil Bakti Caraka siap berkarya, melakukan pelayanan demi menyenangkan Tuhan. Pusat pelatihan para pelayan Tuhan yang siap melayani sepenuh waktu, menciptakan keahlian dan keterampilan untuk memuliakan nama Tuhan. Injil Bakti Caraka siap berkarya, melakukan pelayanan demi menyenangkan Tuhan. Injil Bakti Caraka siap berkarya, melakukan pelayanan demi menyenangkan Tuhan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. First of all, congratulations to all 29 of you who are graduating today. It's a real joy for me to be here, and even though it's just a recorded address to you.
Now, when I think of you who have gone through a long road before you graduate today, I think of the thousands of seminary graduates all around the world who are going into Christian ministry. And I think, how many of them will quit within 5 years? Well, we have some data from the US, and about 50 to 80% of seminary graduates will stop serving in a full-time capacity within 5 years. And then I ask myself, how many will go on until retirement? And one survey says only 10% of seminary graduates will go the full race and then retire, 10%. Now then, what is it about those who finish the race? They don't grow weary. They are not faint-hearted, which is what Hebrews tells us in Hebrews chapter 12, verse 4, that you may not grow weary or faint-hearted. Why do they not grow weary? Why do they not grow faint-hearted? Because they do not regard lightly the discipline of the Lord, nor are weary when reproved by Him. So the word discipline comes, and the word discipline appears 9 times in the book of Hebrews in chapter 12. And let's look at this verse again. Hebrews chapter 12, verse 5. My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. And so let's distinguish between these two words, discipline and reproof. Firstly, discipline, the Greek word is paideia, and it means the whole training, the education of children, their mind, their morals, their body, their soul. That is discipline. Actually, it means training. Now, what about reproof? The Greek word is aleko, and it is to convict, to expose, to chasten, to punish. So these two words are quite different, and we need to distinguish between discipline and training and reproof, which is punishment. And one very good verse which has these two words together other than Hebrews 12 verse 5 is 2 Timothy chapter 3 verse 16. I'm sure all of us are very familiar with it, that all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. And there you have reproof, aleko, training in righteousness, paideia, discipline. One is for correction, the other is for training in righteousness. Both are important, both are necessary, but I'm going to focus more on discipline or training. And too often in modern day use of English, when we say discipline, we tend to think of punishment. But this is not the biblical sense at all. Discipline is training. Now, Hebrews 12, verse 5 and 6, which we have read earlier, actually comes from the Old Testament, from Proverbs chapter 3, verse 11. And it says, 11 and 12, and it says, my son, do not despise the Lord's discipline, or be weary of His reproof. For the Lord reproves him whom He loves, as a father the son in whom He delights. And so Hebrews chapter 12 comes from the Old Testament, Proverbs chapter 3. And what I am sharing with you today is like a 21st century interpretation of a first century Hebrews, which came from the Old Testament in Proverbs 10 BC, thereabouts. So I looked through the Hebrew words for discipline and reproof, and there are some 50 verses in the Old Testament with the word discipline, and I found that they were mostly in regard to a father-son relationship. On the other hand, reproof is translated mostly as punishment in the Old Testament. 1 John chapter 4 verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out
all fear, for fear has to do with punishment. But whoever fears has not been perfected in love. Yes, you fear punishment, but there is no fear in training because it comes from a father. Punishment comes from a judge, but training comes from a father, a coach. We choose to be trained or disciplined. It is a choice that we make. But reproof or punishment is more like a consequence. When we sin, there is punishment. There is a consequence. So how does God train us? God trains us through His Word, and through His Word, 2 Timothy chapter 3 verse 16 tells us that it is for training or discipline in righteousness. And as you step out into the pastoral, the church planting world, there is every danger that we will miss God's Word for ourselves, even as we preach and we deliver God's Word to train others. We may miss out God's Word training us. So you got to make sure that this is a priority firmly in place as you enter ministry. First, we feed ourselves through God's Word. We train ourselves, and then we preach, we feed, and we train others. So God trains us through His Word personally first. Secondly, God trains us through hardships. We endure hardships with the assurance of things hoped for, with the conviction of things not seen. In other words, faith. Faith that God is treating us as sons and daughters through discipline, through training, through hardships that come our way. And someone who knows this well would be Job in the Old Testament. Job chapter 5 verse 17. Behold, blessed is the one whom God reproves. Therefore despise not the discipline of the Almighty. For He wounds, but He binds up. He shatters, but His hands heal. You know, it is hard sometimes to distinguish between the origins of the hardships that we face. Is it simply a consequence of our foolishness, our own foolishness, or our sins, our mistake? Or is it a direct punishment from God? Or is it not due to sin at all, but it was sent by God the Father as part of His discipleship training program for us? Sometimes we don't know, but whatever the hardships, whether it comes from discipline and reproof or training, I know that my Heavenly Father, your Heavenly Father, will in the end bind up our wounds due to the hardships, and my Heavenly Father has hands that will heal us if something is shattered. And so I can have faith in that, and I am not afraid of hardships. Hebrews chapter 12 uses the illustration of sports as an athlete in a race, and there has to be resistance training. Somebody's got to be against you. And that's where you build muscles, that's where you condition your muscles. Now I see when I walk through the parks in Singapore, many, especially the older folk, they would just do this, right? They'll be swinging their hands and they think that they are exercising. Well, it is good for your joints, but it does not build muscles. It does not condition muscles. To do that, you need to have resistance, and that's why you see some of these more senior folks, they would be pushing against one another. That is resistance training on the left side. And on the right side, you have this runner who's running with a parachute behind him, just pulling him back. Resistance training. That is hardship. That is resistance. Now, hardships reminds me of my school days, which is many years ago. I remember when I was in secondary school, we had a rugby master who looks out for all the obese, the fat children, and he brings them into his rugby squad and he trains them. Something like this. This is a picture I just found off the internet somewhere. And two of my good friends, because they were quite plump, they were selected for rugby training, and it was hardship
for them. I was saved because I was so skinny. I would be no use in a rugby team. So my two friends suffered. In fact, one of them broke his leg during rugby training. But they are so thankful now. They are so thankful that their body is well conditioned, they've lost their fat, they are fit, they are strong now. In fact, one of them is a physical education, a PE teacher. Hebrews chapter 12 verse 11. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Peaceful, fruitful, righteous. Now, we don't just endure hardships or training or suffering, but we must be trained by it. And some Christians who have suffered a great deal, actually they learn very little. So we must have this learning mindset as we endure hardship. Others are really well trained by God's discipline. And what do they produce? They produce the peaceful fruit of righteousness, which is very evident in their lives. And we can see that in chapter 11 of Hebrews, the so-called Hall of Fame or the Hall of Faith. Joseph was trained by God from a young punk who talked too big and who talked too much to become the prime minister of Egypt, saving many lives, and to become a very gracious, forgiving brother. The training of Moses, a very impetuous nobleman, sent 40 years away as a shepherd in the wilderness and then trained to be the liberator of the children of Israel. David, a really flawed character. He was reproved by God and his own family was a mess, but somehow he kept close to God, to be described as a man after God's own heart. On the other hand, his boss, King Saul, he never learned anything and he came to a very bad ending. So what do you see in this Hebrews chapter 11 Hall of Fame? We see the peaceful fruit of righteousness. What about a modern day example? Last year, I received this yearly magazine from a church friend. It was from his church. It was Bethesda Frankel Estate Church. And in there was the testimony of this couple, Francis and Maggie Ong. And they found out that when the wife was pregnant, they had a Down syndrome child. But they heeded the training, the discipline of God's word, and they did not go for an abortion. And then to make it worse, when the baby was born at 2 days old, he had to go for emergency surgery because he had a perforated intestine. So what did Francis and Maggie learn from this hardship? Let me quote what we learned from this continuing journey. Number one, God is always good and in charge, but we won't always understand what he's doing, his discipline, his training. Sometimes we don't understand. Number two, and I really like this, pain is the price we pay for the privilege of love in this imperfect world. There have been many twists in this bittersweet journey, but we take each step trusting God to light our path. So what do you see? What do I see? I see the peaceful fruit of righteousness. Pain, hardship is the price we pay for the privilege of love, for the privilege of pastoring, for the privilege of church planting all over the imperfect world, all over Indonesia and beyond. So let me summarize. How does God train you? God trains you through his word. God trains us through hardships. And there is this very compelling verse from the Old Testament in Deuteronomy chapter 8, verse 5. It says, "Know then in your heart that as a man disciplines his son, the Lord your God disciplines you." And then in verse 16, "that he might humble you and test you to do you good in the end." To do you good in the end. And the end is the peaceful fruit of righteousness. Okay, now let me end. As you graduate, my prayer for you is that you will not grow weary, you will not be faint-hearted,
you would press on in the journey, because you are joining a great cloud of witnesses. In Hebrews chapter 12 verse 1, we have so great a cloud of witnesses surrounding us. So be inspired by them. Not just those mentioned in the Bible, but also by maybe Maggie and Francis that I shared with you just now. Those that you read in the Bible, those that you will read from books, and those people you know in Indonesia or around the world, be inspired by them. And then be an inspiration through your own lives. Now let me share with you an incident of a bit of hardship in which I was inspired by a cloud of witnesses. 2018, I had to have half my left lung removed due to cancer. And I went into surgery, and I was thinking of the stories of the wife of one of my friends who went in for brain surgery, much more complicated surgery. I was told that when she came out of the operating room, as she wakes up from anesthesia, she was half conscious, but she was praising the Lord and she was singing hymns. I said, wow, that's great. I want to be like that. Then I also heard of this other famous brethren pastor, Dr. Benjamin Chew, if you know him, in Singapore, that he also went for surgery. And then as he came out of surgery, he was kind of like half awake, and he was quoting scripture. He was quoting scripture. I said, wow, I want to be like that. I was just afraid that when I come out of surgery, when I'm half awake, I might be cursing someone. But as far as I know, the doctor didn't say anything. So I think I was okay. Perhaps I did not sing hymns or quote scripture, but at least I didn't curse anybody. So we got to be inspired and be an inspiration ourselves too. We join this great cloud of witnesses, and today I can see that 29 of you are joining this great cloud of witnesses. Secondly, we got to be careful of encumbrances and entanglements. The second part of Hebrews chapter 12 verse 1. Let us also lay aside every encumbrance and the sin which so easily entangles us, and let us run with endurance the race that is set before us. Make sure that we are not encumbered. We are not encumbered with unnecessary weight or baggage that we carry in our life, in our ministry. The temptations of riches or the route to an easy life. Make sure that we are not entangled by sin. Now, unfortunately, so much shame has been brought to God's name in recent times. I'm sure you know, especially the fall of some famous Christian leaders in the West. I'm not sure about Indonesia. And also there are many famous worship leaders and pastors who what is called deconstruct their faith. Otherwise, it just means that they fall from their faith. They don't believe in God anymore. Why? Because they were encumbered, because they were entangled by sin. And as you start your journey in ministry, set the highest standards for accountability. Set the highest standards for moral behavior, because we do not want to disgrace the name of God in ministry. So this is my encouragement to you, that we are trained in God's word, we are trained through hardship, and as you begin your journey, you are joining a great cloud of witnesses, but be careful of encumbrances and entanglements in sin. Let's pray together. Lord, I pray that you who have begun a good work in all these graduates, and also all who have come to celebrate this great moment in their lives, you will bring it to completion. And may the Lord ensure that you continue to be strong in the word, that you will endure hardship like a good soldier. And may you finish the race. May you join this great cloud of witnesses that will inspire generations after you. And so the Lord bless you, the Lord keep you safe and strong in Him. Amen.
para hadirin yang kami hormati, sekarang tiba saatnya kita akan memasuki acara penyerahan dan pemberian gelar. Sebelumnya demi ketertiban dan kelancaran acara ini, maka kami mohon agar sekiranya saudara-saudari yang ada di tempat ini tidak maju mengambil foto para wisudawan dalam acara penyerahan dan pemberian gelar. Karena kami telah memberi hak penuh kepada fotografer untuk meliput bagian acara ini. Terima kasih. Kepada yang terhormat, pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka, pimpinan program studi S1 Teologi Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka, kami mohon untuk berdiri. Bapak pimpinan yang terhormat, oleh kemurahan dan anugerah Tuhan yang Maha Besar, dengan ini kami persembahkan para calon wisudawan yang telah memenuhi tuntutan akademik serta tuntutan-tuntutan lain di Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka. Adapun calon wisudawan ini berjumlah 29 orang yang akan menerima gelar sarjana teologi. Kepada saudara-saudari yang akan menerima gelar sarjana teologi, kami persilahkan untuk berdiri. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pimpinan STT Injil Bakti Caraka untuk melaksanakan penyerahan dan pemberian gelar. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Injil Bakti Caraka nomor 053-STT-IBC-6-2021 menyatakan bahwa para mahasiswa-mahasiswi STT Injil Bakti Caraka yang nama-namanya tercantum berikut ini telah memenuhi syarat untuk diwisuda. Penerima gelar sarjana teologi 1. Arenei Prastika Jangin, berasal dari Gereja Kasih Karunia Indonesia Philadelphia, Sorong Selatan, Papua Barat, dengan judul skripsi Studi Eksegesis terhadap Makna Frase Menyembah dalam Roh dan Kebenaran dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dan aplikasinya terhadap ibadah online. 2. Ari Pando, berasal dari Gereja Bethel Indonesia Rock BSD City Tangerang Selatan, Banten, dengan judul skripsi Analisa Teologi terhadap Pandangan Andreas Samudra tentang penginjilan orang mati berdasarkan eksegesis teks 1 Petrus 4 ayat 6a. 3. Desi Roa, berasal dari Gereja Pantekosta Karismatika di Indonesia, Rantepao, Sulawesi Selatan, dengan judul skripsi Makna Hukum Tabur Tuai, Studi Eksegesis Galatia 6 ayat 7 sampai 10. 4. Domingus Ruhulesin, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kingdom of Heaven Haria, Maluku, dengan judul skripsi Studi Eksegesis terhadap Makna Ibadah berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 dan implikasinya terhadap ibadah online. 5. Angelia Martin, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Perjanjian Baru Lokouru, Sulawesi Selatan, dengan judul skripsi Pemahaman Jemaat mengenai Penderitaan berdasarkan kitab 1 Petrus 4 ayat 12 sampai ayat 19. 6. Hiskia Christian Yolid Lebang,
berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Eklesia Barana, Sulawesi Selatan, dengan judul skripsi Tinjauan Teologi terhadap Spiritisme dalam Aluk Tudolo serta implikasinya bagi orang Kristen Toraja pada masa kini. 7. Kezia Tesalonika, berasal dari Gereja Betel Indonesia Kota Kerang, Tanjung Balai, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Kritik Hierarki Kebutuhan Maslow berdasarkan prinsip cinta kasih dalam Perjanjian Baru. 8. Krisha Tamara Gledi, berasal dari Gereja Betel Indonesia Sebesar Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan judul skripsi Evaluasi Kritis Alkitabiah terhadap Surat Pastoral PGI mengenai LGBT dan relevansinya bagi gereja masa kini. 9. Christian Waruhu, berasal dari Gereja Angouloa Paawosu Ko Yesu Sion Sisaare O3 Nias Utara, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Makna Kekudusan menurut Jemaat. 10. Lady Wince Stefani Waruhu, berasal dari Banua Niha Keriso Protestan Resort 48 Sibolga, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Studi Deskriptif terhadap Metode Penginjilan Saksi Yehova dan Sumbangsinya bagi Penginjilan Agama Kristen. 11. Marince Deborah, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Jono Oge, Palu, Sulawesi Tengah, dengan judul skripsi Studi Deskriptif terhadap Pelaksanaan Amanat Agung Matius 28 ayat 19 sampai 20 melalui penginjilan digital. 12. Marlen Putih Rulan, berasal dari Gereja Kasih Karunia Indonesia Philadelphia, Sorong Selatan, Papua Barat, dengan judul skripsi Analisis Ajaran Peter Wagner mengenai Jabatan Rasul dan Nabi berdasarkan teks Efesus 4 ayat 11 sampai 13. 13. Menci Tanaim, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Mungguk Serantung, Sintang, Kalimantan Barat, dengan judul skripsi Studi Eksegesis terhadap Prasa Perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak dalam teks 1 Timotius 2 ayat 15 dan relevansinya ke masa sekarang. 14. Merliana Pakpahan, berasal dari Gereja Betel Indonesia Bethesda Cunting Bawah Batam, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Studi Eksegesis terhadap Makna Kenosis dalam teks Filipi 2 ayat 7 dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. 15. Mintauli Manalu, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Ministry Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Studi Eksegesis terhadap Makna Penilik dalam teks 1 Timotius dan relevansinya bagi gereja masa kini. 16. Niko Saputra Hutapea, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Alpha Omega Huta Pardemuan, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Tinjauan Teologi terhadap Pola Disiplin Orang Tua kepada Anak. 17. Osinta Manurung, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kalpari Batam, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Pengaruh Kehidupan Rohani Orang Tua terhadap Pertumbuhan Kerohanian Anak Remaja di GSJA Kalpari Batam. 18. Rachel Yosiana Gultom, berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Getsemane Community Care, Pekalongan, Jawa Tengah, dengan judul skripsi Makna Masturbasi dan Onani bagi Remaja Kristen. 19.
Restueli Daeli berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Pelita Emas Gunung Sitoli Nias, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Evaluasi Teologis Alkitabiah terhadap proposal Paus Fransiskus mengenai pengubahan doa Bapa Kami berdasarkan teks Matius 6 ayat 13 dan implikasinya bagi gereja masa kini. 20. Ripan Firdaus Palawa berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kalpari Palu, Sulawesi Tengah, dengan judul skripsi Pemahaman Remaja mengenai Kekudusan Hidup menurut teks 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. 21. Roy Trisman Patara berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Restoration and Discipleship Center Palu, Sulawesi Tengah, dengan judul skripsi Profil Gembala Kaum Muda yang Disukai Pemuda Kristen. 22. Senin Juliwati Harepa berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Ministry Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Selibat Kehendak Allah atau Pilihan Pribadi, studi eksegesis teks 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 9. 23. Silwanus Gaho berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Bethesda Ministry Batam, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Studi eksegesis terhadap rasa pasangan yang tidak seimbang yang terdapat dalam teks 2 Korintus 6 ayat 14 dan implikasinya terhadap hubungan sosial masyarakat Kristen. 24. Cindy Silvina Sianturi berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kemuliaan Tuhan Perawang, Riau, dengan judul skripsi Studi eksegesis terhadap makna perjamuan kudus berdasarkan teks 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 31 dan aplikasinya dalam ibadah online. 25. Sri Banowati Tamola berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Kalpari Palu, Sulawesi Tengah, dengan judul skripsi Makna Kebangkitan Kristus menurut teks 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 20 dan implikasinya bagi orang percaya pada masa kini. 26. Susi Mariana Manalu berasal dari Gereja Betel Indonesia Evangelikal Belawan, Sumatera Utara, dengan judul skripsi Pola Regenerasi Kepemimpinan Yesus dengan kepemimpinan di kalangan Gereja Pentakosta Karismatik. 27. Tommy Christian Onibala berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Shalom Polumba, Sulawesi Selatan, dengan judul skripsi Analisa Teologis terhadap pandangan Yesaya Pariaji tentang minyak urapan dan perjamuan kudus. 28. Yarman Jendrato berasal dari Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Ministry Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, dengan judul skripsi Makna Doa bagi Jemaat. 29. Yupitas Harepa berasal dari Gereja BNKP Fadoros Saua Resort 37 Sumatera Utara, dengan judul skripsi Korelasi Pengampunan Dosa terhadap Mujizat Kesembuhan, studi eksegesis Markus 2 ayat 1 sampai 12. Selesai. Ya, wisudawan yang terkasih, setelah 4 tahun menempuh pendidikan di STT Injil Bakti Caraka, akhirnya tibalah hari ini, hari istimewa, hari wisuda,
Wisuda adalah sebuah peristiwa dinanti-nantikan oleh semua mahasiswa karena hari wisuda adalah hari yang menandakan selesainya semua proses perkuliahan saudara di STT IBC. Tetapi hari ini bukanlah akhir dari segalanya. Pada hari ini, pada hari wisuda, itu adalah hari pertama di mana engkau melangkah masuk ke dalam pelayanan untuk membangun kerajaan Allah. Saya akan membacakan beberapa ayat untuk engkau ingat dan renungkan dan lakukan pada saat engkau masuk ke dalam ladang misi. Yang pertama adalah dalam Roma 10 ayat 13-15, firman Tuhan berkata demikian, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Jadi pada hari ini, hari wisuda, menandakan selesai pendidikan di STT IBC, pada saat yang sama, hari ini juga adalah hari pengutusan saudara-saudara ke dalam ladang misi. Dan Tuhan Yesus telah memanggil saudara untuk menunaikan amanat agung. Matius 28 ayat 18-20 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan ayat terakhir yang saya akan baca adalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Firman Tuhan telah disampaikan tadi, dan kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi akan menolong saudara untuk melangkah masuk dalam pelayanan. Dan saya percaya bahwa semua mata kuliah, semua proses pembentukan di STT IBC selama 4 tahun, kiranya saudara akan mengingatnya ketika engkau tiba di dalam ladang Tuhan. Pelayanan tidak mudah, tetapi Tuhan yang menyertai kita adalah Allah yang ajaib. Kita hanyalah hamba-hambanya yang akan melayani. Pelayanan adalah milik Tuhan. Kita hanyalah hamba-hambanya. Saudara hanyalah hamba-hambanya yang diutus untuk melaksanakan amanat agung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan berdoa bagi para wisudawan, dan saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Allah adalah Allah yang maha hadir. Bapak Ibu mungkin tidak bisa hadir oleh karena pandemi COVID-19 dalam ruangan, tapi dari tempat Bapak Ibu berada, angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar HP atau laptop atau apapun, arahkan tangan Bapak Ibu dan doakan. Doakan Bapak Ibu, saudara-saudara, gembala-gembala sidang, ayah ibu, kakak, arahkan tangan Bapak Ibu ke layar dan doakan mereka. I would like to invite all pastors, church leaders, parents, sisters, brothers, friends to pray for the graduates. I will give you 2 or 3 minutes to pray for them. Saya akan berikan waktu 2 atau 3 menit Bapak Ibu untuk mulai berdoa bagi mereka. Mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Serahkan
kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat 29 wisudawan pada hari ini. Tuhan, sebagai dosen dan staf di STT IBC, kami bersyukur Tuhan. Ada kesempatan untuk bersama-sama dengan mereka selama 4 tahun ini Tuhan. Terima kasih buat waktu dilalui bersama dalam proses pembelajaran di kelas, dalam proses-proses mentoring, dalam proses pembimbingan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan 29 wisudawan ini Tuhan. Kami berdoa kiranya urapan dari Roh Kudus turun ke atas mereka. Urapan-Mu turun ke atas mereka, penuhi dengan kuasa-Mu Tuhan. Dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu, mereka akan keluar. Mereka akan pergi ke berbagai tempat di seluruh Indonesia untuk membangun kerajaan-Mu. Tuhan, mereka dipanggil oleh Engkau Tuhan untuk melaksanakan amanat agung. Mereka pergi bukan dengan kekuatan mereka. Mereka pergi bukan dengan berita mereka. Mereka akan pergi untuk membawa berita kerajaan Allah. Dan mereka pergi tidak sendirian. Ada urapan Roh Kudus yang akan menyertai. Mereka akan disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Tuhan, Engkau akan membuka jalan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bahwa beberapa dari antara mereka akan segera merintis gereja di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau mendahului mereka di tempat perintisan itu Tuhan. Engkau mendahului mereka dan urapan-Mu akan memenuhi mereka. Dan melalui kehidupan mereka Tuhan, akan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Mereka akan mengajar, mereka akan membaptis, mereka akan memuridkan orang-orang. Dan mereka akan melatih orang-orang untuk terlibat dalam pelayanan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini. Kami berdoa Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Engkau akan melindungi, Engkau akan berjalan bersama dengan mereka. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka, karena Engkau adalah Allah yang empunya tuaian. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang memanggil, Engkau Allah yang memperlengkapi, Engkau Allah yang menyertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Dan Tuhan, kami menyatukan hati dengan seluruh dosen dan staf, seluruh undangan, hamba-hamba Tuhan, orang tua, ayah, ibu, kakak, adik, dan sahabat yang hadir pada saat ini. Sekali lagi mengatakan berkat-Mu turun ke atas mereka, urapan-Mu turun atas mereka, dan kami mengutus mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. There is a candle in every soul, some brightly burning, some dark and cold. There is a spirit who brings a fire, ignites a candle and makes us whole. Carry your candle, run to the darkness, seek out the hopeless, confused and torn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. Frustrated brother, see how he's tried to light his own candle somewhat away. See now your sister
She's been robed in light to still holds a candle without a flame. Carry your candle, run to the darkness, seek out the lonely, the tired and worn. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. Take your candle, go light your world. 'Cause we are family whose hearts are ready. Let's rise our candles like up the sky. Pray to our Father in the name of Jesus. Make us a beacon in darkness time. Carry your candle, run to the darkness, seek out the helpless, deceive and poor. Hold out your candle for all to see. Take your candle, go light your world. 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 Puji nama Tuhan, selamat kepada seluruh wisudawan. Bapak Ibu semua yang kami hormati, tiba saatnya kita akan masuk ke dalam acara penghargaan untuk mahasiswa berprestasi. Nah, ini hal yang ditunggu-tunggu nih oleh para wisudawan. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, situasi pandemi yang kita alami bersama saat ini mengakibatkan wisuda dilakukan secara onsite khusus wisudawan dan online untuk secara undangan. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, setiap tahun, setiap mengadakan wisuda STT IBC memberikan penghargaan, ada 2 penghargaan, yaitu yang pertama, penghargaan untuk IPK tertinggi. Yang kedua, penghargaan untuk mahasiswa teladan. Dan wisuda kali ini diikuti oleh 2 angkatan, oleh karena itu, dari setiap penghargaan diberikan kepada masing-masing angkatan, jadi total ada 4 orang. Kita langsung masuk saja ke dalam penghargaan yang pertama, yaitu penghargaan wisudawan berprestasi dengan IPK tertinggi. Siapa ya? Nah, yang pertama, wisudawan yang pertama mendapatkan IPK tertinggi dengan IPK 3,64, jatuh kepada saudari Senin Juliwati Hareva. Wisudawan kedua yang mendapatkan penghargaan IPK tertinggi dengan IPK 3,79. Siapakah yang mendapatkan? Wisudawan yang mendapatkan penghargaan IPK tertinggi dengan IPK 3,79 adalah Saudara Hiskia Christian Jolit Lebang. Ya. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke dalam penghargaan berikutnya, yaitu penghargaan wisudawan teladan. Adapun dalam penghargaan yang kedua ini, wisudawan dinilai oleh rekan-rekan mereka dan juga dinilai oleh Bapak Ibu dosen staf semua. Jadi mengisi angket dan dirapatkan dan di voting
Dan muncullah nama yang ada menjadi mahasiswa teladan yang kira-kira hidupnya bisa menjadi teladan atau contoh bagi orang yang ada di lingkungan kampus STT IBC. Nah, siapa yang kira-kira? Oke, langsung saja ya. Wisudawan pertama yang mendapat penghargaan mahasiswa teladan jatuh kepada Saudari Yuvitas Harefa. Ya, kita lanjut. Ya, kepada wisudawan kedua yang mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan adalah siapa? Penghargaan kedua diberikan kepada Saudari Krisa Tamara Gledli. Dengan hormat saya persilakan Pak Samuel Sinuraya untuk memberikan piagam penghargaan kepada para wisudawan dan dilanjutkan dengan foto bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan kata-kata sambutan. Saya akan bacakan saja secara berurutannya dan kemudian kita akan mendengarkan. Yang pertama kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Nimrod Simanjuntak, MTH, sebagai penyelenggara Bimas Kristen Kota Batam. Setelah itu nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Pendeta Jerry Martahan Tobing sebagai Badan Pengurus Daerah GSJA Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat. Dan berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pastor Makpo sebagai stakeholder STT Injil Bakti Caraka. Dan berikutnya akan dilanjutkan Pastor Glenn Lim sebagai stakeholder STT Injil Bakti Caraka. Dan berikutnya akan dilanjutkan oleh Pastor Iyo Seng Eng sebagai stakeholder STT Injil Bakti Caraka. Dan yang terakhir kita akan mendengarkan kata sambutan dari Saudari Senin Juliati Harepa sebagai wakil wisudawan. Dan kepada Bapak Pendeta Nimrod Simanjuntak ETH sebagai penyelenggara Bimas Kristen kami persilahkan. Baik, selamat sore, salam. Kita bersyukur
sore hari ini dapat melaksanakan kegiatan wisuda untuk Sekolah Tinggi IBC Kota Batam yang kelima. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen STT IBC dan juga para pendiri, founder daripada sekolah ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu undangan dan juga yang kami banggakan seluruh wisudawan wisudawati yang telah diwisuda pada hari ini, dan juga anak-anak kami yang masih kami banggakan yang masih duduk di bangku perkuliahan. Kami dari kantor Kementerian Agama menyambut baik bahwa pelaksanaan wisuda ini berlangsung dengan baik dengan protokol kesehatan. Kami percaya bahwa melalui kegiatan yang dilakukan dengan baik, hasilnya juga akan baik. Nah, oleh karena itu buat anak-anak kami yang akan masuk dalam ladang Tuhan, tadi saya melihat dari semua wisudawan-wisudawati yang begitu rupa dari Sumatera Utara sampai Papua diutus hari ini dengan membawa berita Injil, baik itu dari kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan juga Kisah Rasul 1 ayat 8. Kami berharap pelaksanaan pelayanan di ladang misi di mana saudara-saudara ditempatkan, perhatikanlah seluruh kehidupan lingkungan sosial masyarakat di mana kita ditempatkan, supaya ada kerjasama hubungan yang baik, baik melalui gereja dengan lingkungan, melalui gereja dengan pemerintah. Karena pemerintah terus menyampaikan ada trilogi kerukunan. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, sesama kita Kristen juga perlu rukun. Yang kedua, rukun antar umat beragama, kita dengan saudara-saudara kita yang di luar kekristenan, kita harus rukun. Dan yang ketiga adalah rukun umat beragama dengan pemerintah. Jadi di mana-mana pun saudara nanti melayani, berusahalah untuk melapor juga, menyampaikan kepada pihak terkait termasuk dengan Kementerian Agama di mana saudara ditempatkan. Siapa tahu saudara juga menjadi orang yang punya nasib ikut mendapat seperti yang disampaikan Bapak Presiden, honor penyuluh agama Kristen non-PNS. Itu setiap tahun ada kuota di tiap wilayah di Indonesia. Lumayan, 1 bulan 1 juta. Jadi kalau saudara punya relasi yang baik dengan kantor Kementerian Agama, itu menjadi peluang untuk bermitra dan melaksanakan tugas. Dan kalian juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah melayani umat, disebut dengan penyuluhan agama. Nah, itu bisa dijalin di mana saudara tinggal. Dan yang kedua, dalam tugas pelayanan yang dipercayakan melalui gereja, perhatikan juga pola pembangunan rumah ibadah, supaya nanti saudara tidak berbenturan dengan aturan hukum yang begitu sulit. Kalau kita membaca berita 15 tahun gereja GKI Bogor, baru kemarin diberikan lokasi tempat untuk mereka membangun gereja GKI Bogor kembali. Perjalanan 15 tahun tidak mudah, mungkin pendetanya sudah silih berganti. Tapi itu harus terus diperjuangkan. Jangan sampai seperti itu kita melakukan sebuah tugas panggilan pelayanan sehingga gereja di mana kita melayani dapat diterima oleh masyarakat dan kita juga dapat membina umat dengan baik. Dan yang ketiga, sukses buat anak-anak kami di tengah-tengah pelayanan yang masih pandemi. Berdoa terus supaya pandemi ini cepat berakhir, kegiatan kemasyarakatan juga dapat berlangsung dengan baik. Karena pandemi ini cukup banyak kesulitan yang terjadi, baik di lingkungan gereja, pendidikan teologi, dan bahkan juga masyarakat. Hampir tiap hari ada orang meninggal, dan hampir tiap hari ada orang masuk rumah sakit. Kota Batam, kita adalah penampungan setelah pulang dari Malaysia, Singapura,
dikirim para imigran dari daerah ini, kita menerima di Kota Batam, di Kepulauan Riau, banyak di antara mereka yang terpapar. Akhirnya pertambahan daripada orang yang terpapar COVID di Batam dan Kepulauan Riau, kalau dilihat secara kasat mata cukup banyak. Tapi itu karena kiriman dari luar. Namun secara lokal sebenarnya kita sudah melambai setelah masa hari Lebaran kemarin. Nah, mari tetap menjaga protokol kesehatan, jaga dengan baik. Kesehatan itu mahal dan kesehatan itu memiliki makna yang luar biasa. Sebagai hamba Tuhan melayani Tuhan di Kota Batam dan bahkan di seluruh Indonesia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, baik para pimpinan STT IBC maupun para mahasiswa, mahasiswi, dan semua yang hadir pada saat ini, yang mengikuti acara yang berbahagia dan bersejarah bagi STT IBC ini, khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda pada hari ini. Saat ini saya akan mewakili BPD Riau, Kepri, dan Sumbar untuk menyampaikan kata sambutan atau sepatah dua patah kata mewakili BPD Riau, Kepri, dan Sumbar. Apa yang dapat saya sampaikan pada saat ini adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan untuk keberadaan STT IBC di daerah Riau, Kepri, dan Sumbar. Dan saya melihat paling tidak ada 4 hal yang menjadi kontribusi STT IBC bagi kemajuan GSJA Riau, Kepri, dan Sumbar. Yang pertama, yaitu pemimpin-pemimpin yang mumpuni, yang punya kapasitas yang hebat, yang berasal dari STT IBC, yang saat ini duduk sebagai pengurus BPD, pengurus wilayah maupun departemen. Dan tentunya kita tahu bahwa pimpinan STT IBC, Ibu Sarah adalah juga ketua BPD Riau, Kepri, dan Sumbar. Kemudian yang kedua, dari STT IBC ini lahir gembala-gembala sidang yang memimpin gereja-gereja lokal, baik yang ada di dalam lingkup BPD GSJA Riau, Kepri, dan Sumbar maupun di GSJA di daerah yang lain. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, pengajar-pengajar yang berasal dari STT IBC turut berperan penting dalam pengajaran teologi dan juga penguatan doktrin GSJA bagi para pelayan Injil GSJA Riau, Kepri, dan Sumbar. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir adalah adanya para perintis-perintis baru yang berasal dari mahasiswa maupun mahasiswi yang sudah selesai diwisuda dari STT ini, termasuk juga pada hari ini, di hari yang berbahagia ini, para mahasiswa-mahasiswi yang akan diwisuda, saya percaya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Karena itu, selain ucapan syukur kepada Tuhan yang terutama, saya juga mewakili BPD Riau, Kepri, dan Sumbar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya buat pimpinan STT IBC. Kiranya Tuhan memberkati STT IBC lebih lagi dan memakai STT IBC untuk memberikan dampak secara khusus bagi BPD Riau, Kepri, dan Sumbar. Dan saya mau mengakhiri kata sambutan ini dengan beberapa bait pantun. Pertama-tama saya akan memberikan pantun bagi mahasiswa dan mahasiswi yang akan diwisuda pada hari ini. Didorong bukan ditarik, dijahit bukan dicabik. Dunia punya yang menarik, tetapi Tuhan punya yang terbaik. Saya percaya jikalau para alumni-alumni STT IBC terus ada di jalannya Tuhan,
maka kita akan menemukan yang terbaik yang dunia tidak dapat berikan. Hanya di dalam Tuhan kita menemukannya. Pergi ke taman dengan sepatu roda, ketemu kawan yang paling lucu. Selamat bagi yang baru di wisuda. Semoga Tuhan memberkatimu. Dan ada satu bait pantun untuk STT IBC secara khusus. Makan rujak dengan saus ABC, dicampur kacang, rasanya enak. Maju terus STT IBC, menjadi seminari yang membawa dampak. Puji Tuhan, kiranya sepatah dua patah kata yang saya sampaikan dapat menjadi berkat pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kita, secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti acara ini pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan to the graduates of IPC, congratulations. You know, one of the greatest joy I have is when people walk into the kingdom of God. But I feel greater joy when I know that believers become disciples, wanting to equip themselves so that they can continue to make a difference in the world because of Jesus Christ. So, well done to all of you for equipping yourself, and especially for all of you, having gone through COVID, you all pressed on, and today is graduation day. Congratulations. I love it that you all have adopted Matthew 28, 19 and 20 as one of the key things that is upon your heart, because that was Jesus' commission to each one of us, to go, therefore, and make disciples of all nations. And then Jesus says, teaching them to obey. And I want to tell you this is difficult. But I rest assured in Matthew 28, verse 20, that Jesus said, I will be with you forever. And I think that's a great assurance. When I believe that Jesus said that, because I believe that Jesus knows that ministry will be difficult, will be challenging. And very often, ministry can be lonely. It will require that the people that you love may turn against you. The people that you've gone out with the message of love of Jesus, they can turn against you or they can reject you. And especially where you all are, sometimes it can even call for a great persecution. But Jesus promised in His word, I will be with you forever. Every time you go through difficult times, remember that the Lord Jesus will be with you. You know, so what can we do when we begin to look at the difficult moments that we may face as you all launch into the ministry? You know, in Mark chapter 12, verse 30, it says this, and you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Jesus asks us to love God with our mind, with our heart, with our soul. And He adds on and says with all your strength. Have you ever wondered why Jesus said that? Because I believe that ministry will call for us to be determined to press on, to persevere on. And I believe with all my heart that as we persevere on, we will see Jesus touching the lives of people. We will see Jesus doing miracles in your midst. And so today, I want to leave you all with a set of verses that has meant a lot to me. And this is from Joshua chapter 1, verse 6 to 9. It says this, be strong and of good courage, for to this people you shall divide as an inheritance the land which I swore to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may prosper wherever you go. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Over here were the very words that God spoke to Joshua, to tell him to be strong, to be courageous, because Joshua was going to reclaim back a land and the promises that God had intended for His people. And in many ways,
Many of you will be going out to the fields. Many of you will be serving ministry in a greater capacity. It is reclaiming the things that belongs to God. And so sometimes we may go with fear in our heart. We may not be sure what's going to be ahead. And God is saying to you all, be strong and be very courageous. And one of the things that will be so important in your ministry as you launch out is to hold fast to the Word of God. You know, I believe that all of us would want our ministry to be successful, that we want to see God blessing the ministry. And God lays this down for you, that this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, and be careful to observe all that is written in it. So, congratulations once again, and may you all go under the anointing of the Holy Spirit, and with the power that God will anoint you as you keep your eyes focused on Jesus, your Lord and your Savior. Congratulations, IBC graduates. Warmest greetings to you, Pastor Sarah, faculty and staff, board members, and student of STT IBC Batam. Thank you for inviting me to say a few words on this joyous occasion. First of all, I want to say heartiest congratulations to all the graduates of the year 2021. You have worked very hard, studied diligently, passed all your exams, and fulfilled all your field work requirements. In short, you have done well, and you deserve to graduate with your head held higher. Amen. This is the beginning of greater things God will do in and through your life as you submit yourself completely to Him. So believe in your heart, God will use you mightily for His glory and honor. You are very special and very precious to Him, and you are specially called out and set apart for His ministry. So determine in your heart to serve your Lord and your Master well. Do not compare yourself with others, but choose to shine for Jesus wherever He places you or sends you. There are four simple things the Lord taught me when I graduated from Bible school in 1985. And I do them every day in order to last long in the ministry. I'll use the acrostic SLOW, slow. Number 1, S, seek the Lord daily. That means pray and talk to Him every day. Read His Word for guidance and instruction even after you have graduated. Secondly, L, listen to the Holy Spirit. Hear what He has to say to you every day, and be sensitive to His leading and guidance, and be totally dependent on Him. Thirdly, O, obey His prompting. Do what He says to you. There are many things to do in the ministry, but what is He asking you to do? Just do it. And live your life to be a blessing to others. Fourthly, W, walk humbly before Him. Don't boast of your accomplishment, because without Him, you are nothing. So be careful and remember to give Him all the glory, and don't claim any credit for yourself. So remember this acrostic SLOW. Slow and steady, not slow and lazy. Slow and steady will help you to become strong and steadfast in the ministry. And you will not give up easily, but will persevere till the very end. Amen. So let me pray for you. Heavenly Father, I thank You for every graduate here. You have called them and set them apart to do Your will and accomplish Your purposes. I ask You to anoint them and empower them to be what You want them to be and do what You want them to do. Watch over them and protect them from all harm and evil. Shield them from every demonic attack and demonic influence, Lord. And use their life and testimony to draw many into Your kingdom. Help them live a meaningful, purposeful, and fruitful life for Your glory, for Your honor. In Jesus' name I pray. Amen
and amen. God bless you. Congratulations to those who are graduating today. It has been a great joy to see you come to this day, and it has been some years now that you have been studying. And as you graduate, I would like to share some passages from Scripture to encourage you and to prepare you for the next stage of your life. I leave with you the words of our Lord Jesus Christ, which is found in Luke chapter 10, a couple of verses, and it is also the same context when Jesus is sending his disciples out to go ahead of him. I leave you these words of our Lord Jesus as you are being sent out to the different various fields to serve him. The first message is found in Luke chapter 10 verse 1. It says here, after this the Lord appointed 72 others and sent them on ahead of him 2 by 2. And it is true that the first thing you need to learn and you need to know and you need to be encouraged in your heart when you graduate and when you are sent out to the mission field is that you should serve together. That the ministry is not just alone, it is always in the context of a team. The second message here that the Lord gave to the disciples is this: simple, travel light. And this is found in verse 4. It says, carry no money bag, no knapsack, no sandal, greet no one on the road. It is to travel light. And you find that the words of the writer of Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, that we fix our eyes on Jesus, we travel with as little encumbrances as we have, and that we drop away the sin that so easily entangled. The third advice that the Lord Jesus gave to those that he sent out ahead is found in verse 6. It says here in Luke chapter 10 verse 6, and if the man of peace is there, your peace will rest upon him. It is very interesting. Wherever you go, wherever you are sent, you will know whether which community to enter, which community not to enter, is because you will find the man of peace, someone that will welcome you in the community, someone that will stick with you and will work with you and will allow you time there. And this is one of the ways we know where the Lord is leading us. And the fourth point is this. It's found in verse 9. It says, heal the sick in it and say to them, the kingdom of God has come near to you. And this is the fourth most interesting thing that the Lord said to his disciples. He says, wherever you go, find a way where you can serve the community. And for the disciples, it was to heal the people, is to care for the people. For you, you have to decide what the Lord wants you to do in that community. And my last passage to you is, as you go out, you will encounter many different kinds of challenges. And in the challenges that you encounter, may this particular passage finds encouragement, it brings encouragement to you and brings comfort. It is Psalms 46 verses 1 to 3. And I know you will need it, because when you go out to the field, you will face all kinds of challenges and all kinds of trials. Psalms 46, it says, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. Just know that wherever you go, wherever you are, the Lord is your refuge and he is your strength in times of your trouble and your trial. Thank you very much. God bless. Yang kami hormati, Pembimas Kristen, Kementerian Agama Kota Batam, Ketua STT Injil Bakti Caraka,
beserta seluruh dosen dan staf. Para orang tua wali, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dan seluruh undangan, baik utusan dari STT yang ada di Batam, dan juga para undangan dari Singapura. Dan yang sangat dicintai, alasan mengapa kita berkumpul hari ini, wisudawan, wisudawati yang hari ini tersenyum penuh dengan kebahagiaan. Segala puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas anugerahnya dan sepenentuannya pada hari ini kita bisa berkumpul dan dipertemukan bersama dalam acara Strata 1 Teologi yang kelima di STT Injil Bakti Caraka. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kami para wisudawan, wisudawati, karena kami telah berhasil melalui satu musim dalam perjalanan hidup kami, yaitu menyelesaikan pendidikan di STT Injil Bakti Caraka dengan baik. Kami bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu dan menerima gelar sarjana pada saat ini adalah sebuah keajaiban bagi kami. Karena jika melihat kembali ke belakang tentang siapa kami, sungguh kami tidak layak untuk berada di posisi yang sangat istimewa seperti sekarang ini. Kehidupan kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan kami mengakui bahwa kami masih sangat jauh dari apa yang Tuhan inginkan, karena kami selalu mengikuti keinginan daging. Namun karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan, kami berhasil untuk meninggalkan masa lalu dan memutuskan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami dipanggil dan kami dipilih, bahkan kami ditetapkan menjadi pelayan Tuhan untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang. STT Injil Bakti Caraka adalah rumah bagi kami. Kami berangkat dari berbagai perbedaan, dari berbagai keadaan, dan dari berbagai budaya. Tetapi atas pertolongan Tuhan, kami dipertemukan di STT Injil Bakti Caraka untuk dididik, dibina, dibentuk, dan dipersiapkan menjadi hamba Tuhan yang militan, yang siap untuk melakukan amanat agung. Ladang sudah menguning dan kami siap untuk menjadi penuainya. Mengikuti pendidikan di STT Injil Bakti Caraka tentunya memberikan kesan-kesan yang istimewa bagi kami. Salah satu hal yang paling penting dan istimewa adalah menikmati proses dan bertahan dalam proses. Proses mengajarkan kami bahwa hidup tak semudah yang kita pikirkan, karena tak selamanya yang kita inginkan akan selamanya kita dapatkan. Terkadang kita harus mundur satu langkah untuk bisa maju ke depan dalam menggapai cita yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebenarnya kami menyadari bahwa menjadi hamba Tuhan bukanlah hal yang mudah, karena ada harga yang harus kami bayar. Di tengah-tengah keluarga dan orang-orang terdekat, keberadaan kami menjadi hamba Tuhan tidak selalu mendapatkan dukungan. Justru ada juga yang menganggap rendah akan keputusan kami. Tidak hanya itu, pergumulan kami yang lainnya juga adalah mengikuti pendidikan di tempat ini. Karena ada banyak tuntutan yang harus kami kerjakan. Dan selain mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, kami juga harus melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan penghiburan, kekuatan, dan menolong mereka yang dalam kesusahan, walaupun kami sendiri penuh dengan pergumulan. Namun mengingat akan panggilan yang sangat mulia ini, pergumulan yang berat sekalipun bukanlah alasan bagi kami untuk mundur. Justru melalui pergumulan yang kami lalui, menjadikan kami semakin kuat dan melihat kuasa Allah dinyatakan. Bagi kami, hidup tidak hanya berbicara bagaimana kita harus memulai, tetapi bagaimana kita harus mengakhiri. Walaupun ada banyak rasa yang harus kami lalui untuk kami nikmati, dan meskipun rasanya pahit untuk dirasa, namun ketika kami bersyukur kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, rasa itu akan menghasilkan warna-warna yang indah. Ombak di tengah lautan yang tenang tidak akan pernah menghasilkan lautan yang dangkal. Berjuang tanpa kata menyerah akan menghasilkan pencapaian yang lebih besar. Kami mengakui kami lemah,
tetapi kami disertai oleh pribadi yang kuat, yang selalu setia, yaitu Yesus Kristus. Di hari yang berbahagia ini, kami wisudawan wisudawati tetap berbangga dan bergembira, biarpun wisuda kali ini tidak seperti biasanya, dikarenakan pandemi COVID-19 yang tengah hadir di tengah-tengah kehidupan. Dengan pertolongan Tuhan, pada akhirnya kami bisa katakan Ebenezer, usaha yang gigih mendapatkan hasil yang baik, dan hari ini kami bisa menikmati hasilnya. Terima kasih penuh cinta kami ucapkan kepada pimpinan STT Injil Bakti Caraka, beserta seluruh dosen dan staf yang telah bersedia mendidik kami di tempat ini. Kami tidak pernah sendiri, ada Tuhan dan ada keluarga STT Injil Bakti Caraka yang selalu ada bersamamu. Terima kasih karena telah berbagi hal ini kepada kami. Terima kasih telah mengantarkan kami sampai kepada akhir di tempat ini. Kesuksesan kami adalah hari ini adalah kesuksesan Bapak Ibu. Hari ini ada momen terindah bagi kami untuk selalu kami kenang. Kami berjanji akan selalu menerapkan setiap nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu ajarkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amanat agung menjadi kewajiban bagi kami untuk terus kami beritakan baik atau buruknya keadaan kami. Demikian juga pesan ini kami tujukan kepada seluruh mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan dan pembinaan di STT Injil Bakti Caraka. Panggilan Allah adalah panggilan yang sangat mulia. Dan untuk itu tetaplah setia dan tetaplah teguh dalam mengikuti panggilan Allah. Injil harus tetap diberitakan dan pemberitaan ini adalah tugas mulia. Dan setialah dalam prosesnya Tuhan di tempat ini. Baik dalam mengikuti pendidikan di perkuliahan maupun kehidupan berasrama selama 4 tahun. Kata terima kasih juga kami ucapkan kepada orang tua kami, saudara-saudara kami yang terkasih, yang selalu mendukung dan setia mendoakan kami. Oleh karena doa dan dukungannya, kami bisa bertahan dalam mengikuti proses demi proses yang terjadi. Kami juga berterima kasih kepada seluruh gereja-gereja yang telah mendukung kami, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sponsor yang dengan tulus membantu kami, hingga kami dapat menyelesaikan pendidikan dan mendapat gelar sebagai sarjana. Terima kasih banyak karena hari yang berbahagia ini adalah hari pencapaian terakhir bagi kami menyelesaikan pendidikan di STT Injil Bakti Caraka. Kami telah mengakhiri pertandingan yang baik dan kami telah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman. Perjuangan kami bukan berakhir hari ini, tetapi perjuangan kami akan segera dimulai. Dan kami tahu itu tidak mudah, tapi kami siap untuk menjalaninya. Ladang sudah menguning dan kami siap menjadi penuainya. Bagi rekan-rekan wisudawan wisudawati, ingatlah bahwa wisuda hari ini bukanlah puncak prestasi yang berhasil kita gapai. Justru ini adalah awal perjuangan bagi kita. Maka biarlah momen saat ini menjadi selebrasi kecil atas awal yang penuh dengan harapan, semangat, dan asa. Jikalau hidup nanti terasa seperti di ujung jurang, ingatlah hari ini, sebuah hadiah kecil khas selebrasi atas semangat juang dari rekan-rekan sekalian. Maka suarakanlah dengan lantang bahwa menyerah adalah pantang. Bukanlah tidak mungkin untuk menggapai cita-cita setinggi bintang, ketika telah melalui perjalanan panjang yang menantang. Di atas semuanya itu, segala sesuatunya terjadi atas pertolongan Tuhan, dan untuk itu biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Akhir kata, dari lubuk hati kami yang paling dalam, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudari, di akhir acara ini
Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi seluruh tamu undangan. Kepada Bapak Penyelenggara Bimas Kristen, Kota Batam, Bapak Nimros Simanjuntak MTH, terima kasih Pak. Dan kepada BPD, GSSJA, Kepri, Riau, dan Sumatera Barat, yang diwakili oleh Pendeta Jerry Tobing, yang tadi memberikan kata-kata sambutan dan pantun-pantun yang sangat mendorong ya. Terima kasih juga untuk pendeta-pendeta dari seluruh Indonesia yang bergabung dalam Zoom meeting acara ini. Terima kasih untuk rekan-rekan pelayanan, mitra pelayanan, dan para sponsor baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Serta terima kasih kepada seluruh keluarga dan teman-teman yang terkasih dari para wisudawan. Kami mengucap syukur atas semua bentuk dukungan, baik melalui kehadiran Bapak Ibu, secara onsite maupun online, melalui doa dan juga dana, sehingga acara wisuda STT Injil Bakti Carakah kelima ini dapat terselenggara dengan baik. Secara khusus kami berterima kasih atas ucapan-ucapan selamat, baik yang disampaikan melalui sosial media, ataupun di kolom chat yang ada di Zoom meeting ini, kemudian melalui papan-papan bunga, antara lain dari Pendeta Firman Gea di Kalimantan Timur, lalu Gereja Bethel Indonesia Tanjung Uncang, dan juga dari kelas Proskuneo. Serta nama-nama lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Brothers and sisters, all sponsors of IBC, and my fellow pastors and lecturers, wherever you are right now, we have reached the end of the event today. Thank you for spending your precious time to join us in this event. Thank you for your kind support in any form, and the most important thing, thank you for praying for IBC. Let's give all glory to the Lord Jesus. Akhir kata, kami memohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara wisuda hari ini, baik secara onsite maupun yang mengikuti secara online. Biarlah kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan telah menuntun seluruh mahasiswa yang lulus di tempat ini selama 4-5 tahun. Mereka kuliah, mengerjakan semua tugas-tugas dan dipersiapkan oleh Tuhan dan mereka bisa berhasil dan lulus sampai saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau berikan atas kami, sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Kami juga mengucap syukur atas seluruh acara dari awal sampai akhirnya, Tuhan memberkati semuanya. Dan kami mengucap syukur buat seluruh tamu undangan kami yang tetap setia mengikuti acara wisuda pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa hidup kami dan pelayanan kami adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami hanya menjalankannya saja. Kami adalah hamba-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau menolong setiap hamba-hamba-Mu yang lulus pada hari ini. Sebentar lagi mereka akan masuk ke ladang pelayanan. Merupakan awal perjalanan pelayanan mereka. Tuhan sertai mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai mereka Tuhan. Engkau akan memakai mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sehingga orang bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami rindu bersama-sama untuk menerima berkat-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap kami sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, mari arahkan tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa. Pulanglah dan bawalah anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
do 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 do